Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Catatan Reina. Nah, kali ini kita akan mau bahas tentang permutasi. Oke, tapi di video ini adalah yang part satunya. Kita langsung mulai aja ya. Oke, kalau kita mau membicarakan atau mau membahas mengenai permutasi, kita pasti inget dong ada temennya, yaitu si kombinasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih fungsinya permutasi dan kombinasi itu? Yaitu untuk mencari banyaknya cara untuk apa? Untuk mengambil R benda dari N benda. Oke, ayo kita coba dulu ya. Nih, kombinasi. Kombinasi itu dilambangkan dengan huruf C, NCR. Oke, ini berarti dibacanya N kombinasi R. Apa sih artinya? Artinya kita mau mengambil R benda dari N benda, di mana urutan pengambilan itu tidak penting. Contohnya gimana biar lebih jelas? Misalnya nih 10C2. Oke, dari 10 siswa di kelas akan dipilih 2 orang untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Berarti 10C2. Ya kan, berarti kita mau mengambil atau memilih 2 orang dari 10 orang. Katakanlah orang yang terpilih itu adalah Boni dan Foni. Kalau aku tulis Foni dan Boni, sama aja nggak artinya? Sama aja, ya nggak? Ini artinya sama. Yang ikut lomba itu ya Boni dan Foni. Ya Foni dan Boni sama aja. Boni Foni sama dengan Foni Boni, sama-sama artinya, ya enggak, bahwa yang ikut ya cuma 2 orang, Boni dan Foni, atau Foni dan Boni, sama aja. Oke, itu yang kombinasi. Kalau permutasi gimana? Permutasi dilambangkan dengan huruf P, NPR, ya kan, dibacanya N permutasi R. Berarti kita mau mengambil R benda dari N benda, di mana urutan pengambilan itu penting. Berarti di sini urutan itu penting loh. Kalau yang permutasi, contohnya misalnya 10P2. Dari 10 orang siswa di kelas akan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Oke, ya enggak, berarti 10P2. Kita mau mengambil atau memilih 2 orang dari 10 orang untuk menjadi ketua dan wakil. Katakan yang terpilih itu ketuanya si Boni dan wakilnya si Foni. Nah, kalau aku tulisnya aku balik nih. Ini Foni, ini Boni, artinya sama enggak? Beda dong, ya kan? Di sini ketuanya si Boni, di sini ketuanya si Foni. Berarti ini artinya beda. Ya kan? BV Boni Foni enggak sama kalau kita balik urutannya Foni Boni. Ya kan? Berarti di sini urutan itu penting. Nah, berarti ini adalah permutasi. Kita langsung ke soalnya aja ya. Ibu guru akan memilih 3 orang dari 10 orang siswa untuk menjadi ketua kelas, wakil ketua, dan sekretaris. Ada berapa banyak cara untuk memilih ketua kelas, wakil, dan sekretaris? Di sini ada posisi tertentu. Ketua kelas, wakil, dan sekretaris. Kalau ada posisi seperti ini, kita nggak bisa tuker-tuker. Gak bisa kita ubah-ubah urutannya. Berarti urutan itu penting. Ini adalah permutasi. Permutasinya itu berarti 3 orang, ya kan? Kita akan pilih 3 orang dari 10 orang. Berarti 10P3. Nah, cara ngitungnya gimana? N faktorial kan? 10 faktorial per N dikurang R. 10 kurang 3 faktorial. Berarti 10 faktorial per 7 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Coret-coret. 10 kali 9 kali 8, 720 cara. Nah, teman-teman, yang namanya soal permutasi itu bisa juga kita kerjakan dengan cara kaidah pencacahan. Oke, atau kita sebutnya slot. Nah,
Gimana caranya? Jadi kita bikin kotak. Kotaknya ada berapa? Ada 3. Kenapa 3? Karena kita mau pilih 3 orang, yaitu ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, oke, sekarang gimana cara ngisi kotaknya? Semua siswanya ada 10, ya kan? Berarti 10 orang siswa ini berkesempatan untuk dipilih menjadi ketua. Dan akhirnya akan terpilih 1 orang. Oke, untuk wakil berapa orang yang berkesempatan dipilih jadi wakil? 10 kurang 1 kan? 9. Karena 1 orangnya udah jadi ketua nih. Berarti 9 orang. Oke. Dari sini nanti kita pilih wakilnya 1. Yang berkesempatan jadi sekretaris. Itu ada 8 orang, ya kan? Karena dari 10, 1 udah jadi ketua, 1 udah jadi wakil. Berarti 10 kurang 2, 8. Nah, ini berarti 10 kali 9 kali 8. Ada 720 cara. Kita mau pakai cara yang mana? Sama aja ya. Sama aja. Mau cara yang rumus permutasi atau pakai cara slot atau kaidah pencacahan. Ya, gimana nyamannya teman-teman aja. Oke, soal yang berikutnya. Di dalam kelas ada 20 siswa. Bu Guru akan mengadakan pemilihan ketua kelas, wakil, dan sekretaris. Ya kan? Di sini ada posisi-posisi tertentu nih. Urutannya nggak bisa dibolak-balik, berarti permutasi ya. Boni, Foni, Roni, dan Doni mencalonkan diri. Berarti ada berapa orang yang mencalonkan diri? 4 orang. Ada berapa banyak susunan yang dapat terbentuk? Oke, kita tadi udah sepakat ini permutasi ya. Yang dipilih berapa orang? Ketua kelas, wakil, sekretaris. Berarti 3 orang. Ya kan? Kita akan memilih 3 orang dari 20. Enggak ya, bukan dari 20. Kita akan memilih 3 orang dari 4 orang. Kenapa? Karena hanya 4 orang inilah yang mencalonkan diri. Berarti ini hasilnya berapa? N faktorial, 4 faktorial per N dikurang R, 4 dikurang 3 faktorial. 4 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial itu kan 1 ya. Berarti ini 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. Berarti ada 24 susunan ataupun cara ya untuk memilih ketua kelas, wakil, dan sekretaris. Ya, ada 24 susunan nih. Ada 24 susunan yang dapat terbentuk. Oke. Nah, dari 5 orang anak, 1 anak dari 5 orang anak, 1 anak diantaranya udah pasti jadi ketua. 1 pasti ketua. Oke. Kalau 1 pasti ketua, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 4, ya kan? 5 dikurang 1. Berarti banyaknya unsur itu 4. Ya kan? Lalu yang masih belum dipilih adalah wakil dan sekretaris. Berarti yang mau dipilih itu berapa orang? Kita hanya butuh 2 orang. Ya kan? Kan ketuanya udah pasti tuh. 1 jadi ketua. Berarti yang belum dipilih wakil dan sekretaris. Oke, maka ada berapa banyak cara untuk menyusun ketua, wakil, dan sekretaris. Ketuanya nggak usah kita lihat ya, kan udah pasti ada 1 orang yang jadi ketua. Berarti kita sekarang ini udah jelas ya permutasi. Kenapa? Ada posisi wakil dan sekretaris yang nggak bisa ditukar-tukar. Oke, yang urutan itu di sini urutan penting ya. Kalau kita tukar artinya udah beda. Berarti ini permutasi. Berarti kita akan memilih 2 orang dari 4 orang untuk menjadi wakil dan sekretaris. Caranya gimana? Ini 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret-coret. Jawabannya ada 12 cara untuk menyusun ketua, wakil, dan sekretaris. Ya kan? Oke.
Oke, ayah, ibu, dan 4 orang anak ayah. Maaf ya. Oke. Ayah, ibu, ayah, satu ya, ibu, dan 4 orang anak. Berarti 1 tambah 1 tambah 4, itu ada 6 ya. Dan 4 orang anak akan berfoto dalam satu baris sejajar. Berapa banyak cara berfoto? Ya kan, kalau misalnya mau berfoto ini pasti urutan penting dong. Yang nggak beda urutan ya berarti beda lagi. Oke, berarti ini permutasi. Permutasi apa? Kita akan memilih atau mengambil 6 orang untuk berfoto dari 6 orang yang tersedia. Oke, berarti ini 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial. 6 faktorial per 0 faktorial. Ya, ini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 0 faktorial itu 1 ya teman-teman. Ya kan? Berarti ini jawabannya 720. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa 6p6 itu sama dengan 6 faktorial. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya ada n, pn itu sama dengan n faktorial. Oke, dimana di sini r itu sama dengan n. Ya, sehingga kalau ada dalam satu baris sejajar atau berjajar berarti n faktorial. Oke, sekarang yang kedua nih. Ayah, ibu, dan 4 orang anak duduk melingkar. Kalau melingkar itu pasti permutasi siklis. Rumusnya apa? N kurang 1 faktorial. N-nya di sini berapa? Ayah, ibu, dan 4 orang anak. Ayah, ibu, 4 orang anak. Berarti ada 6 ya. Nah, berarti 6 dikurang, kan N dikurang 1 faktorial. Berarti 6 dikurang 1 faktorial, yaitu 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 20, 3 kali 2 6, 20 kali 6 120. Oke. Ayah, ibu, dan 4 orang anak akan berfoto dengan duduk berjajar. Akan tetapi ayah ingin selalu berdampingan dengan ibu. Berapa banyak cara berfoto? Oke, ayah, ibu, dan 4 orang anak akan berfoto dengan duduk berjajar ya. Nih, ayah ingin selalu berdampingan dengan ibu. Karena ayah ingin selalu berdampingan dengan ibu, maka ayah dan ibu ini kita anggapnya 1. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 unsur. Oke. Berapa banyak cara berfoto? Oke, ini kan dia duduknya berjajar. Nah, cara berfoto ya, banyaknya cara untuk berfoto. Karena duduknya berjajar dan unsurnya ada 5, berarti 5 faktorial dikali syarat. Ya, ini unsur, ini syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tadi kan ayah dan ibu selalu berdampingan. Berarti bisa A, ayah, ibu, atau ibu, ayah. Berarti ada 2. Berarti syaratnya itu 2 faktorial. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Ini kan 120 dikali 2 berarti 240. Oke ya. Oke, ayah, ibu, dan 4 orang anak duduk melingkar. Duduk melingkar di meja makan ya. Akan tetapi ayah ingin selalu berdampingan dengan ibu. Wah, ayahnya nih maunya lengket-lengket sama ibunya ya. Mau selalu berdampingan dengan ibu. Tadi anaknya ada 4 ya. Ada 4. Oke. Berarti ayah ibu ini karena ingin selalu berdampingan, kita anggap 1.
Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti unsurnya ada 5. Nah, karena duduknya melingkar, ini berarti permutasi siklis. Yaitu caranya adalah n kurang 1 faktorial. Tapi kita harus kalikan dengan syaratnya. Ya, n kurang 1 itu kan 5 dikurang 1 berarti 4 faktorial dikali. Syaratnya apa tadi? Ayah ibu berdampingan, berarti bisa ayah ibu atau ibu ayah. Berarti ada 2 ya. Berarti syaratnya 2 faktorial. Oke, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 2 48. Oke, ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang duduk di kursi bioskop untuk menonton film. 3 orang anak ingin selalu berdekatan dan tidak mau disisipi. Berarti ayah, ibu, terus ada 3 orang anak yang ingin selalu berdekatan, nggak mau disisipi. Berarti 3 orang anak ini kita anggap 1. Ya kan? Nah, berarti ada berapa unsur? Ayah, ibu, dan si anak yang dianggap 1. Berarti ada 3 unsur. Oke, nah berarti banyaknya cara itu adalah ini kan kalau misalnya duduk di bioskop berarti duduknya berjajar ya. Berarti n faktorial dikali dengan syaratnya. Nah, n faktorialnya kan berarti 3 faktorial dikali syaratnya itu kan tadi ini ya. 3 orang anak ini ingin selalu berdekatan. Nah, 3 orang anak ini kan mereka bisa tukar-tukar posisinya ya. Berarti syaratnya 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 6 dikali 6 36. Ya, ada 36 cara. Oke. Ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang duduk melingkar untuk bermain ludo. Melingkar, 3 orang anak ingin selalu berdekatan. Nah, yang 3 ini katanya ingin selalu berdekatan. Ada ayah dan ada ibu. Gitu kan? Nah, 3 orang anak ingin selalu berdekatan dan tidak mau disisipi. Ada berapa banyak cara untuk duduk? Oke, kita hitung dulu unsurnya ada berapa. Karena ini ingin selalu berdekatan, berarti dianggap 1. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti n-nya sama dengan 3. Nah, kalau duduk melingkar, berarti banyaknya cara itu n dikurang 1 faktorial. Ada syaratnya enggak? Ada. Ada syaratnya enggak? Ada ya. Ada syaratnya. N kurang 1, 3 dikurang 1 berarti 2 faktorial dikali. Nah, syaratnya kan 3 orang anak ini katanya maunya berdekatan. Nah, 3 orang anak ini mereka bisa saling tukar posisi. Ya nggak bisa dibolak-balik nih. Anak pertama kemana, anak kedua kemana, bisa ditukar-tukar. Berarti syaratnya karena bisa dibolak-balik berarti ini 3 faktorial. Berarti 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Ada 12 cara ya. Oke, nah sekarang 5 pasang suami istri duduk dalam satu barisan. Oke. Jikalau suami istri ingin selalu berdampingan, maka ada berapa banyak cara duduk? 5 pasang suami istri. Nah, kalau misalnya 5 pasang berarti ada 10 kotak ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya kan, kalau misalnya 5 pasang suami istri pasti artinya ada 10. Nah, katanya suami istri ingin selalu berdampingan. Ya enggak? Suami istri ingin selalu berdampingan, berarti kalau misalnya di sini suami 1, di sini istri 1. Ini suami 1, ini istri 1. Kalau ini suami 2, ini istri yang kedua. Kalau misalnya ini suami 3, ini istri 3. Suami 4, sebelahnya istri 4. Suami 5, sebelahnya istri 5. Nah, ini kan katanya suami istri yang selalu berdampingan. Yang selalu berdampingan. Ingin selalu berdampingan, ingin selalu berdampingan, ingin selalu berdampingan. Oke, karena ingin selalu berdampingan, yang berdampingan ini kita anggap 1. Berarti ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Ya enggak, di sini aja N-nya itu 5. Ya kan? Nah, kalau misalnya dalam satu barisan begini, ini kan berarti sama aja dia duduk berjajar dong, ya kan? Kalau duduk berjajar, itu dia banyaknya cara, itu adalah N faktorial dikali, ada nggak syaratnya? Ada, dikali syarat. Oke, sama dengan N-nya tadi 5. Ya kan? Berarti 5 faktorial dikali. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya kita lihat nih. Tadi kan suami istri inginnya berdampingan. Kalau misalnya ini suami 1, ini istri 1, aku bisa dong bikin ini istri 1 duluan, baru di sini suami 1. Berarti ada 2 ya. Begitu juga dengan di sini. Di sini bisa istri 2 dan suami 2. Di sini istri 3, di sini suami 3. Di sini istri 4. Di sini suami 4, di sini istri 5, di sini suami 5. Nah, berarti kita lihat nih, berarti ini tadi suami 1, istri 1, istri 1, suami 1. Berarti ada 2 ya, 2 faktorial. Yang suami 2, istri 2 juga bisa dibolak-balik, berarti 2 faktorial lagi. Yang suami 3 dengan istri 3 juga bisa dibolak-balik, berarti 2 faktorial lagi. Suami 4 dengan istri 4 juga bisa dibolak-balik, berarti 2 faktorial lagi. Suami 5 dan istri 5 juga bisa dibolak-balik, berarti kita kalikan 2 faktorial lagi. Ya, berarti 2 faktorial ini sebanyak 5 kali. Oke, berarti ini 5 faktorial dikali, kan 2 faktorialnya ada 5 kali. Ya enggak, 5 kali 2 faktorial. 5 faktorial itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, baru dikali 5, dikali 2 faktorial itu 2 dikali 1. Oke, ini aja 120. Enggak, dikali dengan 10. Berarti hasilnya berapa? 1200. Ada 1200 cara untuk duduk. Oke, 5 pasang suami istri duduknya melingkar. Ya. Duduknya melingkar. Kalau 5 pasang itu berarti ada 10 orang. Oke. Nah, 5 pasang suami istri duduk melingkar. Ya kan?
Jikalau suami istri ingin selalu berdampingan, maka ada berapa banyak cara duduk? Oke. Suami satu dengan istri satu maunya dampingan. Suami dua dengan istri dua maunya dampingan juga. Ya kan? Suami tiga dengan istri tiga maunya dampingan juga. Suami empat dengan istri empat maunya dampingan juga. Suami 5 dengan istri 5 maunya dampingan juga. Berarti ada ini yang berdampingan ini kita anggap 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti unsurnya ada 5. Oke, kalau dia duduk melingkar, permutasi siklis ya. Berarti banyaknya cara itu n-1. 5 dikurang 1 faktorial dikali dengan syaratnya. 5 kurang 1 itu 4 faktorial dikali. Nah, syaratnya kan suami istri ingin selalu berdampingan. Ya enggak? Berarti ini bisa dibolak-balik. Suami dulu baru istri atau istri baru suami. Ya enggak? Di sini juga sama. Bisa istri dulu baru suami. Ini juga bisa istri dulu baru suami. Ini juga bisa istri dulu baru suami. Ini juga bisa istri dulu baru suami. Ya kan? Berarti ada 2. Bisa dibolak-balik nih. Setiap pasangan suami istri bisa dibolak-balik. Berarti untuk suami istri yang pertama 2 faktorial. Suami istri yang kedua, suami istri yang ketiga, suami istri yang keempat, dan suami istri yang kelima. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 dikali 2 faktorial. Kenapa 5 dikali 2 faktorial? Ini kan 2 faktorialnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Berarti bisa kita tulis 5 dikali 2 faktorial. Ya kan? 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 dikali 5 dikali 2 faktorial. 2 faktor itu kan 2 kali 1. Berarti 5 kali 2 kali 1 10. Berarti 240 cara duduk. Oke. Jika 3 laki-laki dan 2 perempuan duduk dalam satu baris, tetapi tidak ada 2 perempuan ya, tidak ada 2 perempuan yang duduk berdekatan. Maka banyak susunan duduk yang mungkin adalah nah kalau misalnya seperti ini berarti kita carinya itu caranya gimana? Carinya yang duduk bebas dikurangin duduk kalau 2 perempuan berdekatan. Ya enggak? Kalau kita mau cari perempuan yang duduknya tidak berdekatan, ya kan? Kalau kita mau cari perempuan yang duduknya tidak berdekatan, berarti caranya itu duduk bebas dikurang duduk yang kalau 2 perempuan berdekatan. Ya enggak? Aku ulangin ya. Banyaknya cara, ya kan? Banyaknya cara tidak ada perempuan yang duduk berdekatan itu kita bisa cari dengan banyaknya cara duduk bebas dikurangin banyaknya cara duduk kalau ada 2 perempuan yang berdekatan. Ya enggak? Duduk bebasnya itu gimana? Ini kan unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial dikurang. Nah, duduknya kalau 2 perempuan berdekatan. Kalau 2 perempuan ini berdekatan, kan dianggapnya 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti jadinya 4 unsur.
Di sini 4 unsur dikali syaratnya. Syaratnya ini kan perempuannya katakanlah P1 P2. Bisa kita balik jadi P2 P1. Ya kan? Berarti karena bisa dibolak-balik, berarti ini 2 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikurang 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Ini 120 dikurang 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48. Sama dengan berapa? 10 kurang 8 2, 1 kurang 4 adalah 7. Berarti jawabannya ada 72 kemungkinan ya. Ada 72 susunan duduk yang mungkin. Oke teman-teman ya. Sampai sini aja dulu. Oke, sampai sini soal permutasi kita kali ini di part yang pertama. Nah, untuk soal permutasi part 2 dan part 3-nya aku akan kasih di video yang selanjutnya, tapi aku nggak bakal bahas. Aku akan upload pembahasan untuk permutasi part 2 dan part 3 kalau sudah ada 70 subscriber. So, buat teman-teman yang merasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe supaya pembahasan untuk permutasi part 2 dan part 3-nya bisa segera diupload. Terima kasih teman-teman semuanya.